Nah, alur film kali ini akan berkisah tentang seorang pria yang tak sadar jika istrinya itu adalah seorang ketua gangster paling brutal dan mengerikan. Dan inilah My Wife is a Gangster. Ya, ketika 전문가인데 bapak. Ya. Di awal film terlihat dua pria sedang berjalan di sebuah gedung. Pria dengan dandanan ala gangster dengan rambut pirang bernama Romeo. Sementara pria yang satu lagi bernama Ko Hyung Man. Keduanya berjalan memasuki sebuah ruangan dengan banyak anggota gangster lainnya yang telah menunggu di sana. Romeo rupanya datang bersama Young Man ke markas gangster untuk menginisiasi perekrutan temannya ke dalam organisasi gangster tempatnya bergabung. Yang menarik, organisasi gangster mereka ternyata dipimpin oleh seorang wanita bernama Yoon Jin. Yoon Jin sendiri menjadi kepala organisasi gangster bukanlah tanpa alasan cuy. Meski seorang wanita, namun ia diketahui merupakan petarung yang sangat brutal. Bahkan dia bisa menjadi sangat mengerikan tergantung situasi yang dihadapinya. Di masa kecilnya, ia sudah sering bergaul dengan para berandalan yang membuatnya menjadi sangat jago serta lincah dalam bertarung. Bahkan keahliannya dalam bertarung dan menjadi pemimpin gangster telah membuat dirinya mendapat julukan khusus sebagai Mantis. Tak lama kemudian, sebuah panggilan telepon diterima oleh salah satu anak buah Yoon Jin. Panggilan tersebut ternyata merupakan informasi terkait keberadaan dari seseorang yang telah lama dicari oleh si pemimpin gangster itu. Tanpa menunggu terlalu lama, Yoon Jin dan anak buahnya pun segera menuju ke lokasi yang disebutkan. Usut punya usut, rupanya orang yang dicari sang bos gangster itu tak lain dan tak bukan adalah saudaranya sendiri, yaitu bernama Yuna. Mereka berdua diketahui sempat tinggal di panti asuhan setelah orang tuanya meninggal. Akan tetapi, keduanya harus dipisah oleh takdir setelah salah satu dari mereka diadopsi. Namun, kini nasib kembali mempertemukan keduanya di rumah sakit. Dan terlihatlah Yuna yang sedang terbaring sakit di salah satu kamar inap. Sayangnya pertemuan kedua saudara yang sudah tak lama bertemu ini diawali dengan sebuah kabar yang tidak baik cuy. Karena diketahui bahwa Yuna saat ini sudah sekarat karena mengidap penyakit kanker stadium akhir. Dan kemungkinan bagi Yuna untuk selamat dari penyakit ini terbilang sangatlah kecil. Mengetahui akan kenyataan yang pahit ini, Yoon Jin pun merasa sangat sedih dan bersalah dengan kondisi kakaknya tersebut. Terlebih ia juga merasa bila kondisi dari Yuna juga merupakan tanggung jawabnya. Tak mau berlarut dalam kesedihan, kedua kakak beradik tersebut saling bertukar pikiran dan melepas rindu. Dalam percakapan mereka, Yuna tiba-tiba meminta Yoon Jin agar mau mengabulkan satu permintaan terakhir sebelum ia asyiknya meninggal. Permintaan yang diberikan oleh sang kakak cukup mengejutkan bagi si Yoon Jin, karena ia meminta adiknya agar mau menikah dalam waktu 1 bulan ini. Yoon Jin yang mendengar permintaan dari sang kakak merasa sangat kaget. Apalagi selama ini ia hanya fokus pada permasalahan seputar dunia kriminal bersama dengan organisasi gangster yang ia pimpin selama ini. Serta sama sekali tak mengetahui mengenai seluk-beluk percintaan dan pernikahan, apalagi mengenai soal bercocok tanam. Meski demikian, karena tak menyayangi sang kakak, akhirnya Yoon Jin memutuskan untuk menerima permintaan sang kakak dan akan berusaha untuk mengabulkannya. Singkat cerita, Yoon Jin pun kembali ke markas organisasinya. Di dalam markas, ia memberitahukan mengenai permintaan yang diberikan oleh Yuna untuk dirinya. Dan menyatakan apabila ia akan menikah dalam waktu 1 bulan ini untuk mengabulkan permintaan sang kakak. Mendengar hal itu, anak buah Yoon Jin sontak kaget dan berasa tak percaya dengan keputusan yang diambil oleh pimpinan mereka tersebut. Yoon Jin yang saat itu belum memiliki calon untuk ia nikahi, lalu mencoba untuk memberikan penawaran pada anak buahnya jika ada yang mau menjadi calon suami yang akan ia nikahi. Sayangnya meski sudah menawarkan, semua anak buahnya tidak ada yang berani untuk menerima tawaran untuk menjadi suami dari sang pemimpin gangster itu. Merasa khawatir dengan kondisi pimpinan mereka, anak buah Yoon Jin lalu memiliki inisiatif untuk mencari calon suami yang tepat bagi pimpinan mereka tersebut. Selain itu, Romeo juga mengenalkan seorang wanita bernama Seri kepada Yoon Jin untuk memberikan pelajaran mengenai cara merawat diri dan berperilaku selayaknya seorang wanita. Sebelum ia dan rekan-rekannya mengenalkan Yoon Jin dengan seorang pria. Seri lalu memberikan beberapa perawatan seperti perawatan wajah dan rambut kepada Yoon Jin agar ia terlihat lebih cantik dan mempesona. Tak hanya itu, ia juga mengajari bos gangster tersebut mengenai cara untuk menggoda pria, bahkan bersuara menggoda dengan sedikit mendesah.
Singkat cerita, Yoonjin yang sudah berdandan cantik layaknya wanita pada umumnya, akhirnya siap untuk bertemu dengan pria yang dicari oleh anak buahnya untuk menjadi calon suaminya. Perjodohan yang instan ini di awal berjalan cukup baik, di mana kedua belah pihak saling memperkenalkan diri, mulai dari nama dan juga pekerjaan yang mereka miliki. Setelah sampai pada asal-usul keluarga, Yoonjin yang tak bisa menjawab secara pasti karena ia merupakan anak dari panti asuhan, malah mempraktikkan gaya menggoda yang diajarkan oleh Seri di depan calon suaminya. Ilfil dengan atraksi konyol yang dilakukan oleh sang bos gangster, keluarga dari pihak calon suami langsung pergi meninggalkan pihak Yoonjin begitu saja. Berasa kesal dengan kegagalan perjodohan yang ia lakukan, Yoonjin tanpa basa-basi langsung mengajar anak buahnya untuk melampiaskan kekesalannya. Setelah kemarahannya cukup reda, ia pun pulang menggunakan mobil. Namun tiba-tiba di tengah jalan ada dua pria yang menggodanya. Emosi dengan godaan tersebut, Yoonjin langsung mengejar mobil yang dikendarai oleh dua pria yang menggodanya dan menabrak mereka sampai berhenti. Tanpa basa-basi, si bos gangster langsung mengambil sekop dan mencoba untuk mengajar kedua pria yang tak sopan kepada dirinya. Di tengah pertikaian yang cukup memanas tersebut, tiba-tiba muncul seorang pria yang ingin menolong Yoonjin dan mencoba menengahi pertikaian itu. Tapi naas bagi pria itu. Bukannya berhasil mendamaikan perkelahian tersebut, ia malah harus terkena lemparan batako yang sebenarnya dilemparkan oleh Yoonjin kepada dua berandalan yang menggodanya. Pria yang mencoba menolong Yoonjin itu bernama Kang Soo-il. Dalam singkat cerita, ia pun dibawa ke rumah sakit untuk diobati setelah menerima lemparan batako di kepalanya. Kedua anak buah Yoonjin yaitu Romeo dan juga Yongwen mencoba untuk mengganti biaya pengobatan Kang Soo-il atas perintah sang pemimpin mereka. Namun sang pria menolak biaya pengobatan tersebut. Yoonjin dan juga anak buahnya pun langsung mencari informasi mengenai Kang Soo-il dan rupanya ia merupakan seorang pegawai negeri yang masih jomblo. Dan juga pernah gagal berkencan sebanyak 58 kali. Dari informasi tersebut, anak buah Yoonjin pun lalu memiliki rencana untuk menjodohkan bos mereka dengan pegawai negeri sipil itu. Sebelum rencana dijalankan, anak buah Yoonjin mencari orang untuk menjadi orang tua palsu bagi sang bos. Pilihan mereka jatuh kepada pasaran pedagang makanan pinggiran di mana mereka sedang makan terlebih dahulu. Saat yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang juga, dan pihak Yoonjin beserta kedua orang tua palsunya bertemu dengan pihak keluarga Soo-il. Kedua pihak saling memperkenalkan diri mereka masing-masing. Namun pihak Soo-il sendiri rupanya masih belum yakin dengan rencana pernikahan tersebut, karena mereka merasa semua terlalu terburu-buru dan juga baik Yoonjin maupun Soo-il belum saling mengenal lebih dekat. Meski demikian, akhirnya kedua pihak sepakat untuk meninggalkan Yoonjin serta Soo-il sendirian dengan harapan keduanya bisa saling lebih mengenal lebih dekat lagi. Di tempat pertemuan itu, Yoonjin menyampaikan diri ke kamar mandi. Namun tiba-tiba muncul beberapa gangster lawan yang menyerang dirinya. Tanpa kesulitan, Yoonjin mengatasi beberapa penyerangan tersebut dan segera mengejarnya keluar restoran. Setelah gagal mengejar penyerangnya, Yoonjin bertemu dengan Kang Soo-il yang tiba-tiba muncul menemuinya dan tanpa basa-basi ia pun langsung melamarnya serta memberikannya buket bunga untuk menunjukkan ketulusannya dalam melamar Yoonjin. Kejadian ini sendiri dilihat oleh anak buah Yoonjin dari kegelapan. Di sisi lain, berita mengenai rencana pernikahan dari Yoonjin didengar oleh organisasi gangster saingannya yaitu White Sox atau Hiu Putih. Mendengar kabar mengenai rencana pernikahan bos gangster saingan mereka, pimpinan utama White Sox berencana untuk membuat kekacauan di hari pernikahan Yoonjin. Singkat cerita, hari pernikahan antara Kang Soo-il dan Yoonjin pun tiba. Para tamu terlihat sangat senang begitu pula dengan Soo-il. Sementara itu Yoonjin sendiri terlihat bermuka masam meski di hari yang berbahagia tersebut. Nah, Romeo yang mendapat kabar apabila anak buah gangster White Sox datang untuk mengacaukan pernikahan bosnya, dia pun berusaha untuk menghentikan hal tersebut.
Perkelahian antar anak buah Yunjin dan juga anggota WhatsApp pun tak terelakkan lagi. Yunjin merasa kesal dengan perkelahian tersebut dan berusaha untuk tidak menghiraukannya dan fokus pada pernikahannya saja. Perkelahian tersebut akhirnya diketahui oleh para tamu di sana. Namun tanpa disangka, para tamu justru mengira keributan tersebut adalah pertunjukan yang merupakan bagian dari acara pernikahan dan malah menikmatinya sampai memberikan tepuk tangan. Selesai pernikahan, keduanya pun resmi menjadi suami istri. Kang Sao sendiri terlihat sangat bahagia, namun di sisi lain Yunjin terlihat dingin dan tak terlalu peduli. Soil pun mulai mempersiapkan tempat tidur agar ia dan Yunjin melakukan hubungan enak seperti layaknya suami istri baru. Melihat gerak-gerik Soil, Yunjin lalu mencoba segala cara agar bisa menghindar hal tersebut. Soil masih belum menyerah dan mencoba menggoda serta melakukan aksi romantis kepada Yunjin. Namun Yunjin berusaha untuk mengulur waktu, bahkan ia menggosok kamar mandi sampai bersih. Usahanya pun rupanya membuahkan hasil, karena Soil yang sudah lelah akhirnya tertidur terlebih dahulu. Tak lama kemudian, di tengah malam Soil terbangun dan melihat Yunjin tertidur di sofa. Ia lalu menggendong tubuh istrinya tersebut dan dibawa ke tempat tidur. Ganong sial bagi Soil. Saat ia hendak melepaskan kaos kaki istrinya, sang istri dalam keadaan tidur secara refleks menendang suaminya sampai ia terjengkang dan tak sadarkan diri. Di sisi lain, bos besar yang menjadi pemimpin utama dari gangster yang dikepalai oleh Yunjin datang untuk lihat kondisi organisasinya setelah pulang dari liburan di luar negeri. Bos besar lalu bertanya di mana Yunjin saat ini. Romeo berusaha menutupi mengenai pernikahan Yunjin. Namun Youngmin malah beritahu apabila Yunjin saat ini sedang berbulan madu. Mendengar hal tersebut, bos besar pun sangat murka. Sementara itu, Yunjin yang baru pulang, dia pun langsung tidur. Kang Soil yang melihat istrinya sudah tertidur pun sudah tak sadar untuk melakukan hubungan suami istri dengan si Yunjin. Sayangnya, sebelum berhasil melaksanakan keinginannya, tiba-tiba Yunjin terbangun dan segera menghentikan Soil serta mengancamnya untuk tidak menyentuh dirinya tanpa seizinnya. Soil yang gagal melakukan bercocok tanam terlihat sangat murung dan bersedih. Beberapa hari kemudian, Romeo dan Youngmin yang menjaga Yunjin saat ia sedang makan di pinggir jalan bertemu dengan 4 orang berandalan. Youngmin lalu memperingatkan ke-4 berandalan tersebut agar cabut jauh-jauh dari tempat mereka. Namun para berandalan tersebut tidak meninggalkan peringatan Youngmin. Romeo yang melihat hal tersebut langsung maju dan meminta para berandalan untuk mendengarkan nyanyian yang dia lantunkan. Mendengar lagu Romeo, para berandalan itu malah mengejeknya. Emosi, Romeo lalu tanpa badibu langsung menghujamkan bogi mentah pada salah satu berandalan sampai teman-temannya ketakutan dan kabur. Sesampainya di rumah, terlihat Kang Soil masih belum menyerah agar bisa melakukan cocok tanam dengan Yunjin. Nah, saat Yunjin pulang dengan kondisi mabuk, Soil langsung berusaha melancarkan usahanya agar bisa berhubungan dengan istrinya tersebut. Yunjin sendiri sudah memberikan peringatan, namun Soil terus memaksanya. Sampai akhirnya Yunjin kembali menendang suaminya itu sampai terjengkang dari tempat tidur. Singkat cerita, kakak Yunjin yaitu Yuna akhirnya pulang dari rumah sakit dan diperkenalkan dengan suami Yunjin yaitu Kang Soil. Pada malam harinya, kedua kakak adik itu pun tidur bersama dan Yuna kembali meminta sebuah permintaan kepada Yunjin. Di mana ia ingin melihat adiknya itu bisa mengandung anak supaya keturunan dari keluarga mereka tak berhenti begitu saja. Keesokan paginya, Yunjin lalu meminta anak buahnya memanggil Seri agar ia bisa mengajarkan mengenai cara supaya bisa cepat hamil. Seri mengatakan bahwa Yunjin harus melakukan cocok tanam dengan suaminya. Selain itu, ia juga memberikan beberapa saran dan juga teknik-teknik untuk bisa bercocok tanam dengan suaminya. Meski di sini pun terlihat Yunjin tak sepenuhnya paham. Di rumah, Yunjin langsung mempraktekkan apa yang diajarkan Seri. Sayangnya yang ia lakukan malah meniru langsung tanpa mengetahui apa yang dimaksud oleh Seri. Karena gagal menggoda Soil, Yunjin pun yang kesal tanpa basa-basi bertingkat barbar dan merobek baju suaminya sampai akhirnya cocok tanam di antara mereka pun terjadi dengan begitu nikmat. Merasakan enaknya bercocok tanam, kali ini Yunjin malah ketagihan dan akhirnya dimanapun ada kesempatan, ia pun memaksa Soil untuk melakukannya.
Saking ketagihannya, mereka bahkan melakukannya di dalam lift dan di meja makan. Soil yang tidak berdaya, mau tak mau harus mau memenuhi kesaknian dari staf istri dan melakukan hubungan itu setiap ia menginginkannya. Beberapa saat kemudian, diketahui apabila proyek pembangunan bangunan baru yang dilakukan oleh organisasi Yunjin telah selesai dan ia beserta para anggotanya merayakan dengan makan-makan. Sayangnya situasi yang menyenangkan menjadi berubah saat salah satu anak buah gangster Wax Park datang untuk mengacau. Kesal dengan perilaku menyebalkan itu, Yunjin langsung menusuk kepala si gangster dengan sebuah sumpit sampai menembus. Kejadian itu membuat pimpinan utama Westad menjadi marah dan ia meminta sebuah pertemuan dengan pimpinan utama dari gangster di mana Yunjin bekerja. Hasil dari pertemuan ini pun berakhir pada keputusan duel one by one antara Yunjin dan juga Nanman, yaitu salah satu petinggi yang dijagokan dari gangster Westad. Duel seru antara kedua petinggi gangster yang saling bersaing itu pun tak terelakkan lagi. Meski sama-sama jago, Yunjin terbukti lebih unggul dan berhasil mengalahkan Nanman. Meski tak membunuh lawannya di akhir duel, ia sempat menginjak kakinya ke pusaka lawannya tersebut. Sebelum dari duel, Yunjin pergi ke rumah sakit untuk membeli obat untuk mengobati lukanya. Ia juga mencoba membeli alat tes kehamilan yang ada di sana. Nah, ternyata setelah mencoba tes tersebut, ia positif hamil. Yunjin lalu langsung menceritakan kabar bahagia ini kepada kakaknya Yuna, yang memang sangat berharap adiknya bisa memiliki momongan. Sang kakak juga meminta adiknya supaya ia bisa bersikap lebih tenang dan tidak terlibat perkelahian lagi. Yunjin akhirnya menelpon Kang Soil agar ia pulang. Di rumah, Soil tanpa sengaja melihat tato naga yang ia lihat di belakang punggung Yunjin. Pada akhirnya, Soil pun mengetahui mengenai latar belakang Yunjin dan juga pekerjaannya selama ini, yang merupakan seorang gangster ternama. Di sini Yunjin juga menceritakan apabila dirinya adalah pimpinan nomor 2 dari organisasi gangsternya. Selain itu, ia juga menedarkan apabila selama ini pernikahan yang ia lakukan adalah untuk memenuhi permintaan kakaknya. Setelah itu, Yunjin pergi ke rumah sakit untuk menemui kakaknya yang pada akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di depan sang adik. Di sisi lain, Romeo yang berencana melamar Seri malah mendapatkan bencana. Saat Seri sedang mengambil tas, gerombolan berandalan yang dulu pernah dihajar Romeo melakukan balas dendam dan menusuk Romeo menggunakan pisau. Seri yang baru kembali setelah mengambil tas terkejut saat melihat pacarnya tergeletak di jalan sampai ia mengembuskan napas terakhirnya. Yeoman berserta anggota gangster yang dipimpin oleh Yunjin menjadi murka dengan kematian Romeo di mana itu adalah ulah gangster dari Westad. Sayangnya saat masuk ke markas Westad mereka kalah jumlah dan akhirnya dihajar habis-habisan oleh gangster rival mereka tersebut. Kabar mengenai kematian Romeo sampai ke telinga Yunjin. Mau tak mau Yunjin pun pergi untuk bertarung meski saat ini ia sedang berbadan 2. Seorang diri ia melawan anak buah gangster Westad satu persatu. Meski sempat unggul di awal, namun jumlah anggota Westad beserta Nanman yang cukup banyak akhirnya membuat Yunjin kewalahan dan terpukul mundur. Akhirnya ia pun harus kalah setelah menghadapi banyak musuh. Yunjin yang teruntai di lantai memohon agar mereka tak memukul bagian perut karena ia sedang hamil. Namun Nanman tak peduli dan terus menghajar dirinya. Saat gangster Westad hendak membunuh Yunjin, pimpinan utama gangster Yunjin datang membawa sebuah amplop berisi berkas-berkas penting yang diinginkan oleh pimpinan gangster Westad. Karena hal ini nyawa Yunjin pun terselamatkan dan ia dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Kang Soil yang melihat istrinya tak berdaya dan juga keguguran setelah dihajar menjadi termurka. Berniat membalas dendam, Soil lalu datang ke tempat perjamuan makan gangster Westad dengan berpakaian sebagai pembawa galon air. Ia pun sampai ke ruangan di mana Westad berpesta dan langsung menyiramkan bensin ke anggota Westad melalui galon yang ia bawa. Sialnya pada saat hendak membakar anggota Westad, salah satu anggota gangster berhasil memukul Soil.
Di sini bodohnya, pimpinan Warstar malah menyalakan sepuntung rokok. Tanpa menyadari bahwa saat ini mereka sudah diguyur oleh securah bensin. Alhasil, kebakaran besar pun terjadi dan membuat para anggota Warstar terbakar sampai meninggoy. Tak terkecuali dengan pemimpin mereka. Melihat kondisi tersebut, Soe lalu mengambil kesempatan kabur melarikan diri dari sana. Nah, singkat cerita, Kang Soil kini terlihat sedang bersama dengan anggota gangster Yoon Jin dan ternyata ia pun sudah resmi menjadi seorang gangster seperti istrinya. Di mana ia kini ikut membantu Yoon Jin dalam duel dengan gangster lain. Dan kisah pada film ini pun berakhir. That's a fact. Never looking back. I'ma keep myself in check. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my best to move on. Push myself to be the best. Nah, itulah ceritanya cuy. Film ini ada juga kelanjutannya. Jika sobat mau kita lanjutkan kisah film ini, komen di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton sampai habis dan tetap santuy. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Love what I'm doing, never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out on the sword, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Damn.